Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamat sahabatnya Ustaz. Ahlan bikum. Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bil khair wa antum. Alhamdulillah nahnu bil khair. Syukron. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan, ada yang memimpin untuk berdoa, silakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita mudah-mudahan diberkahi ya. Bapak akan absen saja yang tidak hadir ya, sesuai di agenda di sini berarti ya. Ada Torik sakit, Bilal dan Arsyad. Semuanya sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Anak-anak, untuk pembelajaran pertemuan sekarang kita akan masuk ke bab 2, yaitu terkait hak dan kewajiban warga negara, gitu ya. Hak dan kewajiban warga negara. Oke, sebelumnya Bapak ucapin selamat dulu kepada kalian. Selamat atas keberhasilan kalian yang telah mampu mengidentifikasi hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bab sebelumnya. Boleh dong tepuk tangan buat semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Supaya lebih siap, lebih semangat, tolong tepuk tangannya yang lebih meriah. Siap? 1, 2, 3. Oke, bagus ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu juga sebagai ice breaking supaya kita lebih siap lagi mengikuti. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama bernyanyi Garuda Pancasila ya. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, bagus ya. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita nyanyi lagu kebangsaan seperti itu ya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita gitu. Bapak akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada yang bisa bacakan satu orang? Silakan. Boleh Hayati dibacakan yang keras. Siswa mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara. Oke. Siswa mampu menganalisis contoh pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Oke, terima kasih ya. Ini adalah peta konsep alur pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas pengertian hak dan kewajiban. Itu apa? Yang kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Itu ya. Dan ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Untuk pembelajarannya harus dikaitkan dengan apa yang kita yakini dalam agama, gitu ya, dalam agama Islam. Terkait hak dan kewajiban itu ternyata ada
tercantum dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Ada yang mau bacakan? Yang di depan, silakan. Mumtaz, boleh bacakan? Kewajiban untuk menyembah Allah dan berbuat baik pada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 5. Itu kewajiban menunaikan zakat. Surat At-Taubah ayat 11 dan hak untuk hidup serta kebebasan. Surat Al-Isra ayat 33 dan 70. Oke, terima kasih ya Mumtaz. Bahwa di Al-Quran juga tertera jelas kita sebagai umat muslim itu dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan juga punya hak ya yang kita bisa dapatkan gitu ya. Untuk lebih jauh apa itu hak dan kewajiban, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Kita lihat. Oke, amati gambar di depan. Ada dua gambar. Kira-kira itu tentang apa? Sedang menggambarkan apa? Melaksanakan piket kelas. Betul. Kalau gambar dua, sedang belajar, mengikuti pembelajaran. Dari gambar tersebut, mana yang disebut yang menggambarkan tentang melaksanakan kewajiban, gitu ya. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang, gitu ya. Tidak selalu kita itu menuntut, gitu ya, menuntut terus tanpa melaksanakan kewajiban kita sebagai anak, sebagai siswa, sebagai warga negara. Sebagai peserta didik, kamu memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Betul ya? Kalian semua berhak mendapatkan pendidikan, juga memiliki kewajiban untuk belajar sungguh-sungguh dan mentaati segala peraturan yang ada di sekolah kita, di madrasah kita, gitu ya. Itulah kombinasi seimbang antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Dari penjelasan singkat tadi yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa sih yang dimaksud hak dan kewajiban? Ada yang mau? Oke, bagus. Mumtaz, hal yang harus kita dapatkan, betul. Jidan. Segala sesuatu yang harus dilakukan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu hak dan kewajiban warga negara, kita akan coba melakukan pretest dulu, gitu ya. Sejauh mana pemahaman awal kalian tentang hak dan kewajiban. Oke, kita lanjut ya. Kita akan melakukan sesi pretest menggunakan Kahoot. Boleh menuntut haknya meskipun ia tidak melaksanakan kewajibannya. Oke, ini adalah pretest. Setelah pembelajaran berakhir akan ada post test, gitu ya. Kalau Bapak lihat secara umum kalian sudah mulai memahami ya apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Untuk memahami lebih lanjut apa itu hak dan kewajiban, Bapak sudah siapkan video pendek ya sekitar 4 menit. Kalian perhatikan dan kalian catat info apa saja yang kalian dapat dari video tersebut ya. Tadi juga dijelaskan dari mulai pengertian hak itu apa, kewajiban itu apa, gitu ya. Dan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Selanjutnya dampak kalau misalkan hak dan kewajiban itu tidak bisa dilaksanakan secara seimbang. Tadi disebutkan beberapa contoh. Contohnya apa? Ketika hak dan kewajiban tidak dijalankan secara seimbang. Terjadi keributan apa? Oke, terjadi pertengkaran. Oke ya. Terjadi pertengkaran antar masyarakat, konflik. Kalian akan belajar ya, akan belajar melalui cooperative learning, saling belajar satu sama lain dalam aktivitas kerja kelompok. Bapak akan bagi menjadi 7 kelompok, gitu ya. Kalian sudah duduk berkelompok. Kita akan ada aktivitas kelompok namanya gallery walk. Tadi kita sudah bagi kelompoknya menjadi 7 ya. Tiap kelompok dibagi HVS, Bapak sudah siapkan HVS-nya. HVS kosong dan sticky note, gitu ya. Setiap
kelompok berarti Bapak bagi 6 sticky note gitu ya. Dan tiap kelompok akan membahas studi kasus hak dan kewajiban yang berbeda. Nanti akan Bapak sampaikan gitu ya, hak studi kasusnya seperti apa. Setelah selesai menjawab, tiap kelompok berkeliling mengamati hasil kelompok lain dan memberikan komentar. Nanti kelompok 1, 2 sampai 7 diskusi soal yang Bapak sampaikan nanti. Setelah selesai, kita akan melakukan gallery walk gitu ya. Kelompok 1 melihat hasil kerja kelompok 2 gitu ya. Kelompok 2 gitu, kayak gitu ya. Nanti Bapak kasih waktu, misalkan ini kelompok 1 melihat hasil kerja kelompok 2. Bapak udah kasih sticky note itu kasih komentar atau apresiasi atau pertanyaan terkait hasil kerja kelompok 2 gitu ya. Bapak kasih waktu satu kelompoknya itu hanya 3 menit gitu ya. Udah 3 menit harus pindah ke kelompok lain gitu ya. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3 gitu ya. Jadi muter nanti. Kan pelajari hasil kerja kelompok lain dan kasih komentar, kasih pertanyaan kalau memang ada yang. Di akhir sesi setiap kelompok nanti ada perwakilannya itu membacakan komentar-komentar dari temannya dari kelompok lain. Nanti kelompok kalian juga pasti dapat komentar dari kelompok lain kan? Nanti dibacakan gitu ya oleh perwakilan. Di situ kita akan mendapatkan pembelajaran dan refleksi dari hasil kegiatan kita. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, Bapak bagikan dulu untuk KPS-nya. Kalian silahkan ambil 6 sticky note nih. Satu kelompok coba diambil 6. Kelompok 1, bagaimana apabila hak mendapat pendidikan dan kewajiban itu tidak berjalan seimbang? Apa yang akan itu diskusikan. Dan yang terakhir, kalian buat pesan singkat tentang hak dan kewajiban. Boleh berupa ajakan. Ini ada Bapak sebutin hak dan kewajiban seimbang sama dengan hidup tentram. Silakan dimulai. Kalau ada yang tidak mengerti atau belum paham, boleh tanyakan, boleh. Ya, sama saja. Soalnya yang itu ya, yang di depan ada 4. Oh tidak, ya. Langsung saja jawabannya. Tolong perhatiannya. Setelah selesai, setiap kelompok kan sudah pegang sticky note ya, masing-masing. Kalian baca hasil kerja kelompok ya, langsung diskusi cepat, buat komentar apa gitu ya, atau apresiasi atau pertanyaan. Kalau sudah timernya sudah selesai, mau gak mau kalian harus pindah. Dari sekarang sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua, Bapak akan mulai kelompok 1 ke kelompok 2, begitu seterusnya. Kelompok 7 ke kelompok 1. Ini aku tiba-tiba aja ada. Komentar atau apresiasi atau pertanyaan, silakan. Tapi kurangnya ini banyak dipegang. Pada aktivitas gallery walk, siswa antusias membaca dan mempelajari hasil kerja kelompok lain serta berkesempatan memberi komentar, apresiasi, atau bahkan pertanyaan. Selain dapat belajar dari sudut pandang hasil kerja kelompok lain, aktivitas gallery walk menuntut siswa untuk bergerak sehingga pembelajaran berlangsung menarik dan tidak membosankan. Terus? Oke, bagus. Selanjutnya satu lagi. Tulisannya unik. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2.
Oke. Oke. Jawaban benar dipahami, tapi kurang jadi. Dari kelompok 6, gampang dipahami, tapi dari segi tulisan kurang rapi. Dari kelompok 7, lengkap, tapi kurang rapi dari segi tulisan. Pada aktivitas penutup, guru memberikan penguatan materi dari hasil aktivitas gallery work yang sudah dilakukan oleh para siswa, sehingga pemahaman siswa bisa lebih dalam dan bisa memahami lebih baik apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, guru melakukan penilaian melalui aktivitas asesmen akhir dengan menggunakan metode kuis interaktif yang digunakan melalui aplikasi Kahoot. Aktivitas ini bertujuan untuk bisa mengukur bagaimana pengetahuan siswa setelah melaksanakan dan mengikuti pembelajaran. Setelah melakukan asesmen akhir, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi dan hikmah bagaimana pembelajaran dilaksanakan dan pembelajaran apa yang sudah didapat oleh tiap-tiap siswa dari aktivitas yang sudah dilakukan sebelumnya.